Assalamualaikum Reza, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas Reza? Oh sebentar, sepertinya ada koneksi. Kita sembari tunggu teman-temannya dulu ya. Mister mau coba cek-cek toolsnya dulu. Untuk Reza, kemarin ada yang mau ditanyakan nggak mengenai hasil eksperimen kita? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, good. Nice. Oke, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Oke, masih Reza yang bergabung. Oke, Lala izin. Kemudian Wesley sepertinya. Oke, sepertinya kita hanya Fahreza nih yang bisa bergabung pada malam hari ini. Untuk Lala tadi izin, kemudian Wesley juga izin, dan Reza, kok Reza? Rasya masih belum ada info lagi. Kita tunggu sampai 7 lebih 10 ya untuk Rasya. Iya. Oke. Oh iya,
Yang kemarin, tugas kemarin Mister lupa menginformasikan. Jadi yang sudah dikerjakan oleh Reza dan teman-teman itu kan kemarin ada link untuk di Kopas ya. Kemarin udah di Kopas belum ya? Cuma punyanya Reza. Bisa di share screen untuk course-nya? Coba dibuka Apa? course-nya yang Nge-lag, sorry. kemarin. Oke, suara Mister masih terdengar jelas? Waktu Iya. course yang kemarin di modul 1 lesson 1 yang di bagian naskah video nomor 2 itu yang di nomor 3 udah di kopas linknya belum? Coba di screen. Belum. Coba di kalau belum coba di ini ya, coba di kopas linknya ke situ. Jadi yang di nomor 3 itu ada link untuk kopas linknya di situ. Kalau dia nggak bisa dalam bentuk link, nanti buat dalam bentuk notepad juga boleh. Jadi linknya ditaruh di notepad, kemudian di-upload ke sini. Gimana caranya? Oh, oke. Coba. Nah, Mister akan coba share screen dulu ya. Bentar, Mister stop dulu. Oke, nah jadi di sini kemarin kan sudah kita kerjakan ya, linknya juga udah Mister kumpulkan. Nah, linknya di paste di sini. Jadi link yang sudah dibuat oleh Reza di paste aja di sini, diketikkan link dokumen .docx misalnya ya nama linknya. Ntar di klik yang bagian gambar ini, bisa nggak sih? Nah ini bisa. Jadi nanti linknya muncul di sini, link spreadsheet-nya. Sorry kemarin pakai apa ya? Google Doc ya? Pakai Google Doc. Nah, Google Doc-nya muncul di sini. Kemarin Google Doc-nya masih ada di Reza, link Google Doc-nya yang bisa di-view. Nah, coba Mister lihat. Yang punyanya Reza dimasukkan link Google Doc-nya ke sini. Jadi kalau udah dimasukkan, nanti dipilih yang gambar kayak pesawat gitu, send. Nanti dia akan muncul di situ. Nah, ini kan yang kemarin Reza kerjakan, masuk ke yang di nomor 3, yang di naskah video. Nah, ya ini dimasukkan ke yang nomor 3. Punyanya Reza nomor 3-nya belum kebuka. Yang bagian kedua, bukan menyelesaikan tugas sehari-hari, yang satunya lagi. Baik, nomor 2. Nah, nomor naskah video. Yang di nomor 3. Nomor 3. Nah, sip. Coba scroll ke bawah. Nah, itu belum dimasukin linknya ya di situ. Nah, itu di copy paste di situ aja. Habis itu ditutup dulu tas panelnya supaya terlihat ada tombol send-nya. Pakai yang warna putih yang ada di garis vertikal ungunya. Ada tombol putih yang di garis vertikal ungunya. Vertikal ungu sebelah kiri, sebelah kiri. Sebelah tanda checklist ada ini. Nah, itu yang sebelah tanda checklist. Nah, itu yang warna putih itu. Yang kebuka tadi. Nah, diklik. Oke. Udah muncul? Sip, mantap. Oke, kita mulai aja ya, Reza ya. Sepertinya teman-temannya ada kegiatan yang lain. Tadi Lala izin karena ada ujian. Kemudian Wesley juga sama. Kita akan coba mereview dulu. Karena nggak ada pertanyaan, Mister coba yang akan mereview ya. Nanti silakan coba dijawab dengan bahasa Reza, silakan bebas. Yang penting nanti Mister mau tahu dulu, at least Reza paham dulu nih. Kemarin kita udah belajar mengenai neural network. Mister mau coba ulang lagi share screen-nya. Hmm. Kita udah belajar apa itu neural network, kemudian kegunaannya,
Kemudian bagaimana neural network bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas sehari-hari kita. Di mana neural network ini merupakan bagian dari AI. Nah, secara sederhana, sebenarnya neural network ini, kemarin Mister udah menyampaikan, pada saat ada gambar-gambar, antara gambar dog and cat, mereka itu si neural network mencari apa sih, Reza? Dia mencocokkan apa sebenarnya yang dilakukan oleh neural network? Pada saat kita ngomongin terkait neural network atau jaringan saraf buatan, dia itu sebenarnya nyocokin apa sih apa yang dilakukan oleh neural network? Clue-nya seperti yang Mister sampaikan, ada gambar dog and cat. Nah, neural network Ya, aku muted dari tadi. gimana? Untuk menyelesaikan apa yang kita kasih Apa tuh? seperti tugas. Yes. Nah, neural network itu dia penyelesaian tugasnya berdasarkan kecocokan apa? Referensi. Referensi. Nice. Jadi, referensi itu di dalam neural network menjadi suatu data. Dan di sini biasanya kita ngomongnya sebuah pola, di mana pola nanti yang akan menentukan mana yang dog, mana yang cat. Nah, secara basic, AI ini untuk mendapatkan suatu prediction dimulai dari 3 tahapan kan ya. 3 komponen yang menyusun neural network itu apa aja kemarin? Masih ingat Reza? Hmm, gambar. Yes, gambar itu sebagai apa berarti? Kita sebutnya sebagai apa? Image. Image, yes. Nah, kalau disebutkan neural network itu sebagai dataset. Nah, dari image itu diapain? Komponen kedua? Di apa? Kayak dibanding or Dibanding. lupa aku yang intinya image. Oke, yang kedua itu jadi sebenarnya udah hampir benar. Jadi dibandingkan dengan beberapa dataset yang udah kita dapatkan dengan menggunakan pola metode algoritma tertentu. Itulah komponen kedua. Barulah yang ketiga adalah suatu apa yang terjadi. Yang terakhir, komponen terakhir adalah setelah kita mendapatkan, oh ini suatu tertentu loh. Nah, habis itu kita mau menampilkan apa nih? Si neural network. Prediction. Jadi, kita akan menampilkan layarnya adalah prediction. Nah, prediction ini bisa macam-macam. Mulai dari tadi image, kemudian bagaimana teks itu di-create, dan sebagainya. Oke, good. Nah, sekarang kita ngomongin large language model atau model bahasa besar kalau di bahasa Indonesia ini ya. Jadi large language model ini seperti yang kita kemarin udah coba praktek adalah salah satu chatbot yang cukup canggih yang bisa mengenerate dalam bentuk apapun, bisa teks, bisa gambar, bisa dalam bentuk musik, video dan sebagainya yang sekarang udah di mana-mana dan kemarin kita udah mencoba untuk mengeksplorasi yang ChatGPT ya. Nah, ini nanti kita akan coba eksplorasi lebih lagi untuk yang large language model di bagian ChatGPT-nya. Ya, ini secara umum. Jadi secara umum nanti akan ada bentuk large language model itu dia biasanya akan mencocokkan beberapa inputan yang nanti akan di-create atau di-generate berdasarkan data-data yang dia kumpulkan. Sehingga nanti dia akan mengenerate hal yang baru di luar konteks yang tadi kita masukkan. Pertanyaannya, kalau kita memberikan informasi atau memberikan instruksi ke Chat GPT atau apapun itu, Gemini dan sebagainya, disebut apa itu? Prompt. Oke. Jadi clear ya. Sekarang kita akan coba gunakan bahasa-bahasa yang memang lazim digunakan oleh large language model, kemudian AI dan sebagainya. Dan harapannya nanti pada saat sudah makin advance, kita udah bisa nanti compare dengan kalau misalnya teman-teman mau melakukan komparasi dengan searching dengan menggunakan bahasa Inggris, istilahnya udah tepat. Good, Prom.
Nah, prompt itu adalah perintah dasar, di mana perintah dasar ini sebenarnya terdiri dari beberapa hal. Ini yang dalam slide ini seperti yang kita lakukan di minggu kemarin pada saat kita mencoba untuk membuat naskah video. Di mana tindakan ini yang tadi Mister sampaikan, ada yang bisa menggambar, kemudian menuliskan tulisan, meng-create video, dan seterusnya. Sementara untuk yang lain, di bagian field yang lain, topiknya apa, batasannya apa. Nah, ini cukup penting supaya si ChatGPT-nya atau si Gen AI-nya, generative AI-nya tidak terlalu luas dalam memberikan prediction dari apa yang udah kita prompt ke mereka. Oke, good. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam penyelesaian bagaimana kita menggunakan AI dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian simulasinya ya. Silahkan dibuka ChatGPT-nya sama di bagian course-nya. Jadi dari sini kita akan coba lompat-lompat dari materi, pindah ke ChatGPT, dan sebagainya. Jadi di sini kita misinya akan menyelesaikan beberapa tugas yang ada di dalam slide ini. Mulai dari menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Misalnya seperti ini, menulis email kepada nenek untuk menceritakan tentang liburan musim panas. Silakan masuk ke bagian ChatGPT-nya, kemudian buat prompt mengenai tugas ini. Bagaimana bentuknya yang nanti akan dihasilkan oleh ChatGPT. Ceritakan ke Mister, bentuknya gimana dan kenapa munculnya gitu. Ingat teknik yang udah kita pelajari kemarin? Tetap dipakai. Jadi apa yang udah kita pelajari kemarin tidak akan dilepas ya teman-teman ya. Jadi kita pakai terus, kalau perlu kita tambah. Sudah belum? Oke. Tunggu sampai generate selesai ya. Mister kasih waktu 5 menitan deh kalau masih ini. Silahkan tuliskan sesuai dengan apa yang seperti kemarin kita dapatkan untuk membuat prompt yang baik. Oke. Oke, nice. Ini prompt-nya seperti apa? ChatGPT. Wow. Sorry, suaranya tadi ketutup. Gimana? Enggak, maksud bentuk prompt-nya bisa coba dikopaskan ke sini supaya Mister tahu. Dikopas bentuk prompt-nya, kemudian Mister biar tahu bandingin hasilnya seperti ini. Tolong tulislah sebuah email tentang sebuah liburan musim panas. Oke. Ya. Ya, oke, good. Nice. Nah, kalau kita lihat di sini, hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu kan dia betul-betul memberikan kondisi musim panas dengan versi dianya. Reza nggak memberikan informasi mengenai batasannya. Yang dilakukan real kondisi musim panas Reza itu rencananya apa sih? Dalam ChatGPT atau ketika kita memberikan informasi yang hanya cukup di bagian musim panas, mereka mendapatkan atau mencoba mencari sesuatu di internet sana yang kebanyakan orang akan bercerita sebagai apa. Nah, itulah kenapa tadi Mister menyampaikan kalau liburan musim panas ini menggunakan prompt yang sesuai dengan rencana liburan Reza seperti apa. Nah, sekarang coba yang kedua, silakan buat rencana sesuai dengan rencana liburan Reza. Jadi prompt-nya ada yang ada batas masalah ya. Kalau ini topiknya udah jelas tentang musim panas. Nah, batasannya nih, karena kalau enggak dia nggak akan sesuai dengan apa yang ingin kita ceritakan toh. Nah, sekarang coba buat lagi yang kedua, gunakan batasan yang clear mengenai rencana liburannya
Reza, seperti apa? Oke. Nanti kalau udah silakan di-copy lagi sini ya, prompt-nya gimana, kemudian hasilnya seperti apa, supaya kita bisa bandingkan. Apakah akan sepanjang ini atau malah lebih bagus lagi berceritanya. Ya itu udah. Oke. Untuk prompt-nya gimana? Prompt-nya Saya tadi kasih kopikan. sedikit. Ya, silakan. Dikopikan prompt-nya. Oke. Oke. Jadi terlihat sangat berbeda banget ya. Kalau kita memberikan suatu tambahan informasi, di mana itu misalnya suatu batasan tertentu, itu akan memberikan efek yang sangat signifikan. Kalau kita lihat di sini, yang awalnya hanya sebagai template-template biasa, dalam bentuk kurung kotak ya. Di sini contohnya yang di sini kayak yang pertama ini di paragraf kedua. Aku pergi ke dalam kurung nama tempat, koma misalnya titik dua Bali. Kemudian ada lagi di baris ke 1, 2, 3, 4 di paragraf kedua juga contohnya juga sama. Jadi di sini memang nanti bentuknya akan sedikit berbeda dan sedikit lebih detail karena masih ditambahkan dengan salah satu batasan yang sederhana ya oleh Reza. Nah, jadi clear ya, kalau Reza menambahkan suatu tambahan konten, prompt akan memberikan informasi yang sangat berharga pada large language model. Nggak hanya ChatGPT, seluruh large language model atau Gen AI yang ada di dunia ini. Mau pakai Gemini dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang nah, ini tadi ya, contoh perintah sederhana. Kemudian apa yang tadi Reza lakukan, udah mencoba untuk mencoba lebih spesifik dengan menyebutkan misalnya kota Solo dan sebagainya. Nah, di sini dia nggak akan lagi memberikan template khusus atau memberikan suatu form bentuknya seperti ini nih, strukturnya, tapi dia udah langsung akan memberikan mengenerate suatu cerita sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Reza, spesifik ke Solo, cerita mengenai nenek di Solo, masakannya dan sebagainya. Yang biasanya di internet sana kembali lagi karena kita hanya membatasi di Solo, ketika orang bercerita di wilayah Jawa Tengah, biasanya Solo yang akan diceritakan adalah terkait dengan misalnya makanannya, bagaimana suasananya dan sebagainya. Oke, sekarang ini contoh prompt yang dihasilkan oleh ChatGPT sama tapi dengan menggunakan perintah yang sederhana yang di awal di slide ini dibuat. Jadi dimunculkan di sini bentuknya sangat masih umum banget. Jadi ini masih betul-betul tidak ada apa ya, tidak ada batasannya sama sekali, masih general dan dia masih belum mendapatkan informasi tambahan terkait kontennya. Nah, pertanyaannya yang tadi Mister sampaikan, benar nggak dengan rencana musim panasnya Reza? Nah, gitu kan? Tadi udah coba kita melakukan simulasinya. Kalau ingin sesuaikan, berarti ya kita tambahkan kontennya. Jadi, kalau bisa disimpulkan, Mister mau coba review dulu sebelum kita masuk lagi ke tugas-tugas berikutnya. Jadi, kekuatan prompt itu dari mananya, Reza? Kekuatan prompt dalam memberikan instruksi kepada large language model itu terletak pada apa? Apa namanya? Detail yang kita kasih.
Yes, detail yang dikasih. Jadi semakin detail, maka akan semakin bagus hasil dari large language modelnya. Jadi dia akan semakin narrow, sehingga dia akan memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. At least seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang lain bisa kita tambahkan nanti. Misalnya butuh disederhanakan, diringkas, dan sebagainya. Oke, sekarang kita gunakan pola yang seperti yang tadi Mister sampaikan. Jadi di sini menggunakan kalau yang di email untuk nenek tadi, di slide ini menggunakan batasan satu paragraf panjangnya. Kalau tadi yang dilakukan oleh Reza menggunakan batasan wilayah, yaitu Kota Ya, Solo, ya kan? Nah, topiknya adalah momen-momen terbaik liburan musim panas. Nah, sekarang coba Reza buat dengan cara yang sama seperti ini, temanya beda. Kalau tadi tema liburan, sekarang coba buat dengan tema hobi. Tentukan jenis teksnya, kemudian batasannya apa, topiknya apa. Boleh narasi, boleh. Nggak harus email ya, nggak harus email. Jenis teksnya seperti apa. Jadi boleh narasi, boleh kayak kemarin, misalnya mau buat konten mengenai hobi. Ya, coba buat mengenai hobi. Mister kasih waktu 10 menit cukup? ya. Oke, silakan. Mengenai hobi, nanti buat seperti ini dulu ya. Ada jenis teksnya, batasannya apa, topiknya apa. Kita akan coba praktek pada hari ini. Banyak prakteknya sepertinya. Apa aja? Apa aja, bebas. Tapi ingat ya, kita udah mencoba untuk membatasi. Ada jenis teksnya apa. Mengenai hobi ya, hobi. Kita ngomongin hobi, teksnya bebas, mau ngapain, batasannya apa. Sesuaikan dengan hobinya Reza. Sesuaikan dengan hobinya Reza. Jadi langsung bisa mengkoreksi. Bener nggak? Pertanyaannya sama nanti yang akan Mister ajukan. Sama seperti yang di awal-awal slide. Itu udah. Sudah? Oke, mantap. Basket adalah olahraga tim yang dimainkan oleh 2014 menit dari dengan format ini, format apa ini maksudnya? Yang punyanya Reza ini. Ini promnya ya? Format yang tadi buat nenek. Oh, oke. Tentang hobi basket. Oke. Bentar, kenapa Reza berpikir bisa langsung menggunakan instruksi seperti ini? Apa yang ada di benak Reza? Hah? Kenapa kok Reza berpikir dengan format seperti ini, nanti dia akan mengikuti format yang seperti yang sebelumnya? Hmm, Karena ini masih belum kita kita pelajari bareng-bareng nih.
Karena memang udah terbiasa membuat beberapa kali membuat prompt seperti ini ya, Reza ya? Mm-mm. Oke. Ya, sebenarnya ini tingkat intermediate-nya ya. Jadi maksudnya tingkat lanjutannya ketika kita udah membuat suatu format tertentu di dalam chat GPT, di dalam new chat yang sama, session yang Mm-mm. sama, itu sebenarnya kita tinggal menyebutkan format, form, atau dengan bentuk yang sebelumnya, narasi sebelumnya, itu cukup. Tapi keren, maksud Mister kebayang gitu, maksudnya kok kok bisa terbayang menggunakan kata-kata seperti mana contohnya Mister mau minta bentuknya kayak gini. Tapi oke, no problem. Buatlah tentang apa itu basket dan peraturannya dan buatlah dua kalimat. Ini dua kalimat. Mm. Oke. Ya, benar. Oke, dua kalimat. Nice. Betul dua kalimat ya. Basket adalah olahraga sampai sebanyak mungkin itu titiknya di situ. Oke, good. Dan yang kedua, permainan ini memiliki beberapa peraturan dasar seperti sampai 3 angka. Oke. Oke, nice. Jadi ChatGPT bisa betul-betul mau kita bentuk seperti apa hasilnya, mengenerate apa bentuknya, itu kita kontrol, bisa kita kontrol. Jangan biarkan dilepas. Kalau di dalam large language model ada istilah yang namanya hallucination. Jadi di dalam large language model itu setiap training data yang dilakukan oleh si Gen AI itu akan menyebabkan secara umum hallucination. Nah, hallucination ini bisa kita minimalisir dengan menentukan beberapa batasan dan topik-topik yang kita ingin bahas dengan menggunakan prompt tadi ya. Oke, good. Sekarang kita coba masuk lagi ke materi PowerPoint. Nah, di sini dicontohkan kalau di dalam prompt-nya sini di PowerPoint, bantu aku menulis email yang hangat dengan dan ramah untuk nenekku dari cucunya Max dan bla bla bla. Saat itu harus satu paragraf panjangnya. Terlihat panjang prompt-nya, tapi it's okay, no problem. ChatGPT bisa memahami apa yang kita tuliskan. Jadi jangan fokus ke panjangnya, tapi lebih konteksnya. Kalau konteksnya itu udah cukup, sudah silakan langsung dimasukkan sebagai prompt. Tapi kalau konteksnya kurang cukup, bisa ditambahkan. Kita ngomongnya terkait dengan yang kita bahas di sini adalah terkait dengan prompt yang sederhana dulu ya. Jadi kecukupan prompt itu bisa kita modifikasi. Apakah cukup dengan 2 batasan, 3 batasan, 4 batasan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya nanti akan mengenerate seperti biasa dan hasilnya pun juga akan berbeda. Kalau kita lihat di sini seperti yang tadi emailnya sudah ada perbedaan hasil. Dan dengan prompt yang sama pun kita lakukan generate ulang itu juga bisa menghasilkan hasil yang beda. Udah pernah nyoba generate ulang dengan prompt yang sama? Ya, Sudah pernah. Oke. Hasilnya beda apa enggak? beda. Beda. Nah, oke. Jadi di chat GPT pun juga akan seperti itu. Oke. Nah, beberapa hal terkait dengan perbaikan-perbaikan itu bisa jadi nggak hanya sebagai batasan tadi, misalnya gaya bahasa, kemudian gaya nada, interaksi, dan sebagainya. Nah, sekarang buat yang tadi terkait dengan beberapa hobi tadi ya, aturan, ada definisi basket dan sebagainya. Buat itu menjadi suatu brosur yang sangat interaktif yang nantinya akan dijadikan isian dalam suatu poster, satu brosur yang nanti akan dibagikan di sekolah, misalnya seperti itu. Nah, kalau ini kan email ya. Nah, kalau yang tadi coba modifikasi, itu kan tadi cuma kata-kata biasa. Silakan buat. Jadi tujuannya di sini adalah Reza yang punya hobi basket ingin mempromosikan ekstrakurikuler basket yang ada di sekolah. Tentunya dengan kalimat yang sangat menarik, interaktif dan sebagainya. Itu bisa kita modifikasi dengan gaya-gaya dan beberapa kondisi emosional yang nanti akan dimunculkan di dalam teks. Nah, silakan coba dimodifikasi. Kebayang dengan perintah Mister? Ya, Oke, silakan.
Oke, sudah selesai. Oke. Ini emotikonnya, sorry ya, bukan emotikon, ya emotikon ya. Emotikonnya dari ChatGPT-nya apa bukan, Reza? Dari ChatGPT-nya. ChatGPT-nya. Oke. Oke, good. Oke. Promnya yang mana, Reza? Coba dikirim promnya. Oke. Nice, good job. Oke, udah paham ya. Jadi udah clear sepertinya apa itu prompt dan bagaimana kita merefine prompt menjadi lebih bagus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak kemana-mana, tetap on track dengan apa yang kita butuhkan. Oke, good. Sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi di bagian email tadi yang awalnya dia nggak ada emotikonnya atau mungkin nggak ada kesan gaya hidup emosional dan sebagainya, semangat dan sebagainya, di sini kita modifikasi dengan seperti ini di dalam prompt-nya. Jadi dia menentukan misalnya dengan gaya yang hidup dan emosional, cara menceritakan musim panasnya. Kemudian di sini juga ada kalimat gunakan tanda seru dan kata-kata ekspresif untuk menunjukkan kegembiraan dan semangat. Nah, sebenarnya kalau kita buat dia dalam bentuk interaktif misalnya, itu mungkin akan lebih bagus lagi tuh untuk yang di bagian apa itu namanya posternya. Coba tambahkan kata interaktif, Reza. Ikonnya bakalan nambah nggak? Atau kalimatnya menjadi lebih ini nggak, lebih bersemangat nggak? Artinya apa? Jadi promptnya ditambahkan dengan tambahan dengan bahasa yang interaktif. Kemudian nanti coba dikirimkan hasilnya. Apa icon? Interaktif dengan bahasa yang interaktif. Bukan icon, bukan icon, interaktif. Sudah muncul belum? Yang dikopikan nanti hasilnya saja supaya Mister bisa langsung kita coba bandingkan.
Coba ya. Coba. Karena kalau kita, nah oke. Jadi terlihat lebih ada semangatnya ya kalau kita bandingkan ya. Good, nice. Jadi ini salah satu contoh yang kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita memang butuhnya adalah suatu hal yang bersifat semangat, mengajak, kita bisa tambahkan kata-kata interaktif di situ. Sehingga nanti harapannya teks yang dihasilkan akan mengenerate sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sekarang ini adalah beberapa lanjutan dari materi yang tadi. Oke, nah ini untuk terkait dengan kualitas hasil neural network secara langsung bergantung pada kualitas prompt-nya. Ini seperti yang tadi Mister sampaikan. Jadi dalam prompt itu harus mempunyai yang pertama spesifik, detail artinya, kemudian menentukan formatnya, apakah dia itu dalam bentuk narasi, puisi, dan sebagainya, gayanya, dan kita perlu juga akan melakukan beberapa hal terkait dengan variasi prompt yang akan kita pakai. Seperti yang tadi Mister contohkan, awalnya tidak ada interaktif misalnya, kayaknya kurang semangat nih kalimatnya. Kita coba pakai menggunakan bahasa dengan bahasa interaktif. Nah, ini adalah salah satu contoh dari variasi perintah yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk melakukan suatu prompt yang baik. Oke, sekarang kita coba buka modulnya. Silakan buka modulnya. Sekarang kita masuk ke bagian course yang pertama. Mister masuk course yang pertama dulu. Mana course-nya? Oke, masuk ke yang modul 1 lesson 2 ya, Reza. Harusnya munculnya seperti ini. Lesson 2. Lesson 2. Yang modul 1 lesson 2. Nomornya nomor yang pertama ya. Nomor yang pertama. Nomor 3. Mister lagi ongoing. Jadi aku selesaikan dulu nih. Gimana? Aku selesaikan dulu nih yang lesson 2. Oke, silakan. Di sini ada beberapa prompt, beberapa perintah dan beberapa teori dulu. Kita akan coba bahas bareng-bareng atau mau coba ini dulu, Reza menyampaikan pendapatnya dulu. Kita langsung masuk nomor 1 dulu deh. Nomor 1 ini mana aja yang benar menurut Reza? Nomor 1. Nanti di situ nanti akan ada beberapa hal yang harus disimulasikan dengan menggunakan ChatGPT. Kalau nggak salah 1, 2, 3 ini teori nih. Ya, kita coba bahas dulu. Sebelum kita mengerjakan yang nanti Reza harus kerjakan secara mandiri. 4 dan 5 kayaknya nanti sama sepertinya tugas kemarin. Reza buat Google Docs, kemudian Reza buat form dari B. Itu. Nah, sekarang yang nomor 1 dulu, jawabannya apa? B. Model jaringan saraf tekstual. Gimana? B. Yakin ya? Model jaringan saraf buatan tekstual adalah algoritma yang dilatih pada sejumlah besar data teks dan mampu menghasilkan memahami. Oke, good. Ini adalah large language model. Sekarang yang nomor 2. Apa ya? D. Yang ini prompt adalah alat untuk memvisualisasi data. Prompt itu adalah instruksi kan? Tadi kan kita sepakat prompt itu adalah instruksi, perintah ke ChatGPT. Bukan memvisualisasikan data. Ya enggak? Dapat? Nah, berarti ini kurang tepat nih. Kira-kira apa? Ini kalau bukan yang D. Prompt adalah suatu instruksi. Yang A, B, C. Hati-hati biar Mister dulu yang nyoba. Karena ini kesempatannya cuma 2 ya. Nah, ini kalau udah yang D dicoba sekali, salah.
Dia tinggal 2/2. Kalau ini dicoba lagi, dia udah nggak bisa lagi untuk benerin lagi. Jadi harus di refresh. Kalau Mister bisa nge-refresh. Tapi kalau punyanya Reza nggak bisa di refresh. Tuh, kalau Mister bisa nge-refresh lagi. Karena ini pakai akun teacher. Akun track nggak bisa nge-save ininya, nge-save jawabannya. Jawabannya akan ke-reset semuanya. Yang nomor 2 gimana? Jadi pilih apa? Yang prompt, yang visualisasi data udah salah ya, jangan di. Oh, Jadi yang itu deh. ini yang D. Prompt digunakan Ya, untuk mengevaluasi sabar. sebe- Untuk memulai proses, sorry. memulai Agak sama. proses. B, B, Iya, B. oke. B. Hati-hati ya. Karena ini merupakan suatu instruksi kan, namanya instruksi berarti di awalan kan. Good. Nice. Sekarang nomor 3. Nah, ini dimasukin mana yang buruk, mana yang bagus. Yang sini, tulis puisi tentang bla 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 sampai perasaan tenangnya. Ini masuk yang bagus apa buruk? Menurut Reza? Mulai dari tulis puisi tentang bla 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 Aku sampai kayaknya agak apa ya? yang ini apakah masuk ke yang bagus apa yang buruk? Yang mulai dari atas dulu ya, yang tulis puisi. Bagus. Bagus. Oke, good, benar karena dia lengkap ya, kondisinya lengkap. Meskipun nggak sedetail yang kita inginkan, tapi termasuk kondisi yang bagus. Kemudian yang sampingnya, tulis puisi tentang musim panas. Udah clear ya, sepertinya ya. Kita langsung masukkan aja. Tulis tweet. Ya, gimana, Reza? Oke. Oke, aman? Reza ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Tidak. Nggak ada? Oke. Sekarang yang ini. Tulis puisi pendek tentang musim panas, gambarkan perasaan hangatnya musim bla 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 sampai inspirasi relaksasi. Yang ini. Sorry. Bagus apa yang buruk prompt? Aku coba itu ngerjain itu ya. Karena screen Mister agak nge-lag. Oh, screen Mister nge-lag. Iya. Sebentar. Oh, Mister coba matiin video dulu. Kayaknya Sabar. berarti video ya. Oh, salah. Kenapa tuh? Aku ada yang salah. Oh, oke. Kalau udah yang salah pertama berarti salah kedua hati-hati ya. Apa untuk menjawab yang kedua hati-hati. Bisa nanti ikutin dari punya Mister dulu. Kita akan bahas bareng-bareng. Soalnya nanti kalau yang salah kedua udah merah nih. Sayang banget nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Apakah screen Mister masih nge-lag? Mister coba udah matiin videonya. Video kamera Mister. Ini tulis puisi tentang musim panas 20 baris itu perintah buruk. Tulis puisi tentang musim panas itu perintah buruk. Oke. Kemudian? Tulis sebuah puisi tentang musim panas yang akan sedih dan panjang itu tulisan buruk. Oke, buruk. Terus itu. Yang lainnya masuk ke bagus? Masuk ke prompt bagus? Belum, masih ada satu lagi. Kayak menurut Reza. Ini ada 4 lagi prompt tersisa. Ada satu hal yang perlu diperhatikan juga. Ya. Gimana? Udah ketemu? Ada yang buruk lagi? Atas sudah cukup ini yang buruknya? Udah cukup kayaknya. Ini ya. Oke, kita coba cek ya. Berarti ini tulis puisi pendek dan sebagainya, gunakan metafora julukan. Oke, ya ini udah clear ya. Ya ada tujuannya, gaya bahasa semuanya clear. Good. Sekarang tulis puisi tentang musim panas menggunakan gambar dari alam. Oke, objeknya clear, kontennya dapat, konteksnya pun fokus pada matahari dan sebagainya. Yes, good.
Kemudian tulis cerita puitis tentang bagaimana kami menghabiskan musim panas dan sebagainya. Ada emosionalnya dan sebagainya, masuk-masuknya ya. Oke, good. Nah ini, hati-hati. Dia promptnya detail, tapi kalimatnya kayak gini nih. Tulis sebuah puisi tentang musim panas dengan hanya menggunakan kata-kata bersuku kata satu. Kebayang nggak? Bersuku kata satu. Akan dihasilkan, tapi dia akan cuman kumpulan kata-kata yang bersuku kata satu. Oh, yang bersuku kayaknya enggak deh. Enggak ya? Oke. Karena nanti narasinya akan aneh ya kan? Oke, good. Oke, nice. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini silakan masuk ke dokumen dulu. Nah, ini silakan nanti Reza, nomor 4 dan 5 ini kalau nggak salah sama ya. Ini menulis surat resmi, oke, hasilnya dalam sebuah dokumen dari tingkat sebelumnya, yes. Jadi kita gunakan file di nomor 4, klik di bagian link dokumen ini, seperti ini nanti hasilnya munculnya. Nah ini, kemudian Reza lakukan make a copy, mana? Ini dia, make copy. Make copy, kemudian kasih nama di sini, copy off-nya dihilangin, kemudian di sini di bagian belakang boleh kasih nama Reza. Kalau Mister kasih nama Mister Lukman. Untuk foldernya boleh bebas di My Drive pun langsung boleh, atau di folder tertentu yang sudah Reza tentukan juga boleh, nggak ada masalah. Nah, nanti di sini tugasnya. Ini adalah tugas nomor 4 dan 5. Yang pertama tugas satunya seperti ini, yang tugas 2-nya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah selesai, link yang ada di sini, yang ini, jangan lupa nanti di share-nya bentuknya harus pakai yang view ya, jangan yang restricted. Pakai yang view. Anyone with link. Kemudian pilih yang viewer. Pilih done, baru copy link. Oke. Silakan dikerjakan tugas 1 sama tugas 2-nya. Setelah itu kita akan lanjut ke course berikutnya. Silakan dikerjakan dulu. Waktunya sekitar 10 menit atau 15 menit mungkin ya, 15 menit atau 20 menit ya. Di bagian terakhir ada juga ini ya, ada 3 tugas, tugas 1, tugas 2 dan tugas tambahan membuat kartu ucapan. Itu nanti silakan dikerjakan dengan menggunakan ChatGPT. Kemudian tadi mana? Ini dia. Nanti hasilnya linknya silakan di paste gitu. Di paste di sini 5 sama bintang. Oke. Tujuh 10 mungkin nanti kita akan coba cek dia apakah selesai atau belum. Kok 7, 8 lebih 10. Kita selesai jam berapa ya? Setengah 9. Setengah 9. Jam setengah 9, kurang lebih setengah jam lagi. Oke, Mister izin sebentar ya.
Oke, sebentar kembali. Sudah selesai Reza belum? Belum. Oke, take your time. Mister akan coba cek dulu di presentasi kita. Oke, kalau ada kesulitan boleh tanyakan ke Mister. Aku submitnya kemana ya? Apanya? Aku submitnya kemana? Oh, submitnya. Submitnya ke course-nya yang tadi ya. Masuk ke course-nya yang nomor 4, misalnya ini. Di sini ada nomor 4 atau nomor 3 tadi dimulai. Oh, nomor 3. Mulai nomor 3 dulu. Diklik sini copy linknya. Di copy link semuanya. Link yang udah dokumen buat oleh Reza tadi. 3, 4, 5, 6. Kok yang ini? Yang satunya deh. Bentar. Bisa salah course. Ini 3, nomor 4, 5, sama bintang. Di situ ada Aku sudah naruh linknya. Sudah naruh semuanya? Oke, cocok. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian course berikutnya ya. Terkait dengan AI sebagai asisten pembelajaran. Jadi dia sebagai alat bantu kita untuk membantu kita dalam suatu pembelajaran kita. Mau mencari informasi, melakukan resume, menerjemahkan, membuat ide, dan sebagainya. Sampai memberikan tata bahasa ini bagus apa enggak sih? Formal, informal, dan sebagainya. Contohnya kayak tadi juga kita berikan suatu tambahan interaktif.
kemudian ada tambahan hal-hal yang lain misalnya kita butuhkan, itu bisa banget. Nah, ini kompresi teks itu maksudnya adalah untuk membuat teksnya lebih singkat. Misalnya ada artikel yang banyak, kemudian kita bilang dalam prompt-nya, tolong buat teksnya diresum dalam 200 kata atau diresum dalam 100 kata dan seterusnya. Jadi ini bisa dicoba nanti di bagian chat GPT-nya di course kita berikutnya. Nah, ini ada juga yang terkait dengan tuliskan tugasnya, lebih spesifiknya, identifikasi targetnya, aturan kedua terkait dengan konteks, sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. Aturan ketiga juga mengenai batasan dan parameternya, itu juga sama yang perlu kita tetap pegang, jangan sampai itu dilepas ya, Reza ya. Jadi ini tetap dipakai nanti pada saat kita melakukan penyelesaian tugas-tugas setelah ini dan seterusnya ke belakang. Oke, sekarang kita coba masuk lagi ke yang berikutnya. Masuk ke bagian course yang nomor 4 ya. Nomor 4 harusnya nanti munculnya itu seperti ini teori pertamanya. Ada soal teori. Ada 2 soal teori, kemudian ada 2 soal. Ini sebentar, Mister mau coba cek dulu. Oh iya benar ini. Yang nomor 2. Udah dibuka Reza yang nomor 2? Udah dibuka yang nomor 2? Yang Oke, sekarang nomor 2 ini. Pemohon resmi. Ya, yang di course-nya nomor 4 berarti ya kalau di course-nya Reza. 5. Nomor 5 ya? Bentar, bisa cek dulu. Nomor 4 Reza, nomor 5 itu lesson 3. Ini lesson 2 yang nomor 4 kan? Sekarang nih, yang lagi kita mau kerjain. Yang sekarang Mister share screen, ini adalah lesson 2 nomor 4, ya kan? Nah, ini yang mana aja yang benar? Terkait dengan large language model sebagai asisten kita. Sabar aku cek ya. Oke. Itu mana ya? Udah masuk course-nya? Course-nya tinggal di Lesson back 2, aja. nomor 4. Nah, sekarang yang nomor gimana? Oh, nih. Menyelesaikan kalimat dan teks maksudnya. Terus menyelesaikan video teks, memberikan ini yang untuk bener ya, hati-hati, ini temanya menguraikan intisari teks. yes, good, nice. Mana lagi? Mana lagi? Udah cukup? Kalau kita ngomongin asistensi kita dalam dalam bidang pendidikan atau akademik, asistensi AI. Menciptakan karya yang unik. Bukan deh. Bukan. Pembuatan teks sama pembuatan. Pembuatan ada 2. Oh, pilih salah satu aja, yang atas dulu. Ntar Mister coba yang atas dulu. Harusnya 1 ini. Ini tipe ini. Oke, pembuatan teksnya ada 2. Hati-hati. Oke, terus apalagi? Yang ini enggak, menciptakan karya unik enggak. Habis itu yang terakhir adalah yang simple aja. Menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Kalau enggak menjawab pertanyaan nanti gimana dong? Coba ya, ini pembuatan teks Mister coba yang atas dulu ya. Bisa. Oh, salah nih, salah. Kalau punyanya Reza pembuatan teks yang di atas di checklist salah dia, yang bawah aja. Nah, yang salah. Oh, dua-duanya. Bentar. Apa dua-duanya? Nah, kita coba cek dua-duanya. Kalimat teks memprediksi menguraikan intisari teks. Jawab pertanyaan.
Oke. Oh ya, harus dicek dua-duanya. Wah, menipu. Oke, nice. Sekarang nomor 2 ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 membagi prom lagi menjadi yang bagus dan buruk. Nah, ini udah clear ya sepertinya ya. Ini munculkan ide, udah pasti. Terus yang ini gagasan tentang ekologi juga sama. Ini udah clear ya sepertinya ya. Apa aja yang bagus menurut ini? Menurut Reza dari beberapa prom yang ada di sini? Sepertinya sudah clear ya. Mana yang bagus, mana yang enggak. Yang bagus dulu deh. Yang bagus apa aja? Dari yang Mister Share Screen ini. Kalau yang buruk tadi udah jelas 2 ini salah ya. Enggak bagus nih promnya nih. Terlalu umum, general, nggak ada batasan, konteksnya pun juga nggak spesifik, kurang detail. Jelas. Oke, silakan. Oke, Reza. Welcome back. Tinggal dikit lagi. Kita sekarang di nomor 2. Mana yang bagus, mana yang buruk. Ya. Apa nih? Yang buruk yang mana aja? Munculkan ide untuk proyek sekolah Pelita Buruk. Terus, satu lagi. Munculkan ide untuk ekologi.
ide untuk Yang atas. Oke, ini yang bagus. Ada lagi? Munculkan ide proyek sekolah yang buruk. Lagi seru kayaknya di sana ya. Apa lagi? Yang buruk yang bagus, dua ini, antara dua ini mana yang buruk yang bagus? Terjebak seperti sebelumnya, yang terlihat panjang tapi ternyata dia formnya batasannya sedikit nggak realistis. Berikan 3 ide untuk proyek ekologi sekolah itu yang ide bagus. Terakhir, buruk atau bagus? Yang terakhir. Yang terakhir gimana? Kurang satu. Itu aja sih. Kalau yang ini berarti buruk ya? Mister masuk sini. Good. Sekarang Mister coba running ya. Bener apa salah? Oke, belum solve. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, di bagian yang bagus, Reza masih memasukkan yang munculkan ide untuk proyek ekologi. Kata ekologi sekolah itu yang mana? Yang seperti apa? Yang ini aja dia masuknya ke bagian yang perintah yang kurang bagus. Ya kan? Jadi kurang spesifik ini. Jadi kita belum dapat konteks. Munculkan ide untuk proyek ekologi sekolah dipindah. Yes, good. Sekarang apa? Oke. So, berarti cuma ada dua ya yang bagus. Yang panjang ini kebetulan bagus. Oke, sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 praktek lagi, silakan download dari dokumen ini untuk menyelesaikan 3, 4, 5, dan 6. Jadi dokumen ini buat make copy sama seperti tadi. File, make a copy. Pastikan ini diganti dengan nama Reza. Kemudian nanti kerjakan sesuai dengan yang tadi, seperti yang Reza kerjakan sesuai dengan tugas-tugasnya ya. Oke, 10 menit. Nah, 10 menit cukup lah. Nah, atau makin ekstra. Oh, yang itu saya sudah selesai. Oh, ini udah selesai juga. Coba Mister cek dulu. 456 udah selesai. Ini yang baru. Dua, yang satunya. Satu artikel. Hah? Coba cek. Saya sudah submit. Udah submit? Ini yang ada lagi, karena yang pertama tadi yang di nomor 3, yang ini nomor 4. Klik yang di dokumen ini ya, yang ada di link dokumennya, salinan dokumen. Baru nanti di copy lagi kalau udah selesai. Sama kayak tadi caranya. Ini pilih file, make a copy. Kemudian dikerjakan. Bukan artikel ilmiah tentang topik kamu minati. Topiknya bebas ya. Kalau ada kalimat dibilang topik yang kamu minati, topiknya bebas. Oh iya, oke. Mengurangi teks menjadi 3 sampai 4. 4 paragraf ya. Bebas, topiknya bebas. Jadi kita nanti ambil dari topik berita, artikel berita di surat kabar. Yang lain ya, dari internet juga boleh, dari Wikipedia misalnya, silahkan. Mengenai pembelajaran kawan juga boleh, pertanyaan juga boleh bebas. Cuma pertanyaan tentang yang sudah di awal.
Kemudian di tugas 3-nya menerjemahkan dalam bahasa asing, bebas bahasanya, mau bahasa apa Jepang boleh. Oke. Nanti kita bisa cek apakah dia menghasilkan bahasa Jepang atau bukan. Harus bahasa Inggris, Berisik banget ya. bahasa asingnya. Kalau bahasa Inggris, hanya mau nyoba yang lain nggak apa-apa. Yang keempat, kata Coba. Oke. Ya, coba cek. Udah? Mas Mister coba bilang. Oke, Coba. bisa coba. Ya, oke. Udah di copy linknya ke tuh. Iya, ya. Udah? Oke, sekarang aku bisa dengar. Aku pakai headphone. Oke, siap. Biar nggak berisik. Udah jelas ya? Oh. Oke. Nanti kalau udah selesai, silakan diinformasikan. Nanti Mister biar cek di progresnya. Andra bilang kardus. Aulia bilang kardus. Andra kardus. Coba Andra bilang bantal. Bantal. Lia bilang bantal. Temanku yang ngomongnya kayak gini kalau bilang makan telur, makan telur, makan ayam. Coba Andre bilang al. Coba bilang al. Coba bilang coklat. Alia coba bilang coklat. Andra bilang mobil. Coba bilang mobil. Benar. Ya, coba bilang ular. Coba bilang ular. Azerbaijan. Ular. Andra bilang ular. Ya, coba bilang ular. Coba, coba. Coba Andra bilang patung. Coba Andra bilang keranjang. Keranjang. Coba keranjang. Keranjang. Coba Andra bilang kursi. Andra bilang kursi.
Coba bilang masak. Coba. Bilang masak. Teman? Oke. Suar. Oh, ini di chat ya? Di chat, oke. Nanti linknya dimasukkan ke platform tadi ya, Reza. Silakan di Ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke, kita sudah selesai untuk menyelesaikan semuanya pada malam hari ini. Kita akan sedikit wrap up ya apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Kita udah mencoba untuk melakukan eksplorasi mengenai penulisan tadi dengan email, dengan menentukan email sebagainya, atau narasi, atau yang tadi Reza coba lakukan untuk buat brosur. Kemudian selain itu juga ada yang kita buat untuk memeriksa tata bahasa misalnya. Kemudian sampai meminta ChatGPT untuk menuliskan sebuah esai yang barusan Reza lakukan. Oke, kita ada yang mau ditanyakan dulu dari Reza? Ada? Halo, suara Mister masih terdengar? Seru banget di kamar Reza. Kenapa? Apakah ada pertanyaan sebelum Mister tutup? Ada yang mau ditanyakan dulu? Coba Mister cek yang terkait. Oh, sebentar. Tugasnya sepertinya belum dimasuki ke itu ya, belum di copy linknya. Coba dibuka course-nya dulu. Nah, buka course-nya, kemudian di paste linknya. Linknya taruh 3, 4, 5, 6. Setelah itu baru kita coba kita wrap up. Tertutup. Cukup. Udah di copy oleh Reza? Hah? Udah di copy? Suar. Sudah? Oh, belum? Linknya bisa, ya bagus. Tinggal di copy aja hasil dari penulisan tugas nomor 3, 4, 5, dan 6. Jadi Reza kembali ke sini, silakan paste course-nya di sini. 4, 5, setelah diklik
pilih ini ya, tanda checklist kotaknya sebelah kanan. Dokumen sudah dibuka. Dan sampai nomor 6. Oh, itu course 4 ya? Iya, course yang tadi. 2, course 4. Oh iya ya. Yang tadi. Yang di nomor 4, nomor 3, 4, 5, 6. Untuk nomor ininya, nomor tasnya 3, 4, 5, 6 itu linknya sama karena pakai dokumen yang sama. Ya, sabar. Oke. Aku karena yang sebelumnya belum. Aku lupa naruh link. Oh. Jadi ada. Oke, nanti coba dilengkapi ya yang sebelumnya ya. Yang nomor 3 berarti ya. Yang nomor 4 ini udah selesai semua linknya, nomor untuk tugas 3, 4, 5, 6-nya. Gak apa? Oh ya, aku lagi ngasih naruh linknya di situ. Taruh. Oke, dari Mister Lihat progresnya. Oke, tinggal di copy linknya, kemudian di send saja. Oke, satu lagi nomor 6. Oke, Yang nomor 3 dilengkapi lagi ya, yang nomor 4, 5-nya. Nomor 3. Ya, yang nomor 3. Ini kan yang tadi yang nomor 4, yang nomor 3 di copy linknya, kemudian tapi linknya yang tadi ya, yang di tugas kita. Yang saya barusan kerjain itu yang mana? Arya. Yang itu yang nomor 4. Nah, nanti yang nomor 3 tinggal di ini aja ya, dilanjutin aja, di copy aja dengan yang di nomor 4 ini sudah Mister lihat sudah ada masuk linknya. Tinggal copy aja punya yang nomor 4, dimasukkan ke yang nomor 5. Oke, nanti bisa dilanjutkan untuk copy di sini. Kemudian nanti jangan lupa di submit ya. Oke. Yang nomor 4 saya sudah selesai ya. Ya, nomor 4 sudah selesai, tinggal nanti masukkan aja ke nomor 5 juga sama. 4, 5 itu sama semua. Kliknya. Karena kan satu dokumen itu. Oke, good job Reza. Oke, kita sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari ya. Jadi kita udah belajar terkait dengan ini dia. Penulisan email misalnya, dengan spesifik kita menentukan bagaimana perasaan kita, suasana hati kita dan sebagainya. Kemudian ada tambahan terkait dengan pemeriksaan tata bahasa, conditionalnya. Konteksnya kita tambah, yang awalnya kita cuma batasi dengan topik dan batasan audiens misalnya. Nah, sekarang kita tambah lagi di sini. Kemudian yang terakhir terkait dengan tulisan esai, benar-benar generate esai yang kita inginkan. Katanya tadi pembuatan brosur yang lebih interaktif, ada suasananya dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini Reza? Tidak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister izin untuk cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Reza telah bergabung sama kita untuk belajar bersama di Indonesia di AI Python Pro. Good job Reza, nice. Ya, kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Goodbye Reza. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.